Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Nurul Falah yang insyaallah sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan rahmat karunia hidayahnya sehingga kita masih diberikan banyak kenikmatan, khususnya nikmat iman Islam, kesempatan waktu luang, hingga pada subuh ini kita masih menjadi pilihan Allah untuk bisa hadir menunaikan kewajiban kita sholat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam kepada Rasulullah, semoga selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat perjuangannya, pengorbanannya, mujahadahnya, Islam sampai kepada kita sekalian. Bapak Ibu majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada kalanya dalam aktivitas keseharian kita, dalam melaksanakan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semangatnya itu kencang. Bahkan hampir seluruh amalan-amalan yang kita bisa dan tahu pengen kita kerjakan semua. Tapi di lain waktu ada amalan-amalan yang semestinya kita kerjakan tapi berat, berasa sulit. Ke masjid seperti ini saja ada waktunya berat sekali. Tapi ketika waktunya semangat itu datang, kencang dia. Ya. Belum azan, bahkan belum mungkin marbot buka, kita udah di masjid. Saking semangatnya. Nah, itulah yang dikatakan Rasulullah bahwa iman itu kadang dia naik, kadang dia turun. Pada saatnya naik itu semua amalan yang kita paham dan mengerti, kita kepengen borong semua, kita kerjakan semua. Tapi di sekali waktu, biar kita tahu, biar kita paham, biar kita ngerti, karena dia posisinya ngedrop, nurun, malas kita. Di mana letaknya itu? Itu yang dikatakan Rasulullah. Kadangkala iman itu naik, kadangkala dia turun. Letaknya di hati kita. Sehingganya kata Rasulullah, di dalam tubuh ini ada segumpal daging, yang kalau daging itu bagus, baik, maka seluruh tubuh menjadi baik. Tapi begitu segumpal daging ini rusak, maka yang lain pula menjadi rusak. Nah, hati dalam jasad kita ini, itu yang terus menerus kita jaga, kita rawat. Ibarat tanaman
Kalau tidak dijaga, tidak dirawat, tidak disiram, tidak dipupuk, maka lama-kelamaan tanaman kita itu kering, kerontang. Maka pasti dipandang pun juga tidak enak, tidak bagus, tidak sedap. Tapi kalau dia rutin kita siram, kita pupuk, kita bersihkan, dia akan segar tumbuh dan menyenangkan mata ketika dipandang. Maka hati yang ada dalam diri kita seperti itu kondisinya. Semakin banyak kita menatanya, semakin banyak kita siram, semakin banyak kita rawat, semakin banyak kita jaga, maka dia juga akan terus menerus sebagaimana tanaman. Dia akan subur. Suburnya itu akan memberikan buah amal-amal ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesempatan singkat ini kita coba melihat rusaknya hati lahir dari beberapa hal. Kita nanti akan kita coba sedikit lihat satu persatu. Ini merupakan pesan Al-Hasan Al-Basri, orang alim yang memiliki kemampuan luar biasa. Jadi hati ini adalah raja dalam kehidupan kita. Mata bisa melihat, tangan bisa menggenggam, kaki bisa melangkah, apapun kemampuan yang kita miliki. Uang bisa membeli, bisa membayar. Tapi kalau hati mengatakan tidak, maka tidak akan kita lakukan. Nah, maka perlunya hati ini untuk kita terus tata, kita jaga, kita rawat, agar begitu kita masuk kepada perkara-perkara yang dilarangkan oleh Allah, hati ini berkata tidak untuk melakukannya. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada kurang lebih 6 perkara, kata Hasan Al-Basri di sini, rusaknya hati lahir dari 6 perkara. Yang pertama, melakukan dosa dengan harapan ada kesempatan taubatnya untuknya. Ini biasanya para pemuda, ya walaupun tidak sedikit juga orang tua, masih punya anggapan, ya nggak apa-apalah kita melakukan maksiat, melakukan dosa, melakukan kesalahan. Toh nanti Allah Maha Pengampun, Allah akan memberikan ampunan kepada kita. Sehingga dengan perasaan seperti ini, anggapan seperti ini, itulah yang menyebabkan tertundanya tobat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat jalan terus, kesalahan terus dilakukan berulang-ulang. Kesalahan yang berulang itu tidak menghantarkan dirinya untuk sadar bahwa ternyata dosa yang terus dilakukan, sekecil apapun, kesalahan apapun yang kita lakukan, sedikit demi sedikit itu akan numpuk, akan menjadi besar. Melakukan dosa dengan harapan ada kesempatan taubat untuknya. Iya, memang taubat itu selalu terbuka oleh Allah. Pintu taubat itu dibuka oleh Allah selebar-lebarnya. Bahkan kita dilarang untuk berputus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Penerima taubat. Cuma yang menjadi masalah adalah anggapan kita bahwa nggak apa-apalah kita melakukan kesalahan hari ini. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penerima taubat. Sehingga dengan anggapan harapan akan diterima taubat, itulah yang menyebabkan berlarut-larutnya kita dalam kesalahan dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingganya Rasulullah berpesan, begitu kita melakukan kesalahan, iringi dengan taubat. Melakukan keburukan, ikuti dengan kebaikan. Tapi bukan berarti hari ini buruk, besok baik, hari ini buruk, besok baik. Bukan begitu. Ya. Tobat sambal namanya.
Habis makan dengan sambal yang pedas, sibuk kita. Kadang tidak sadar kita caci lombok itu, pedasnya, ya. Pedes. Tapi nanti begitu mau makan, mana lombok, mana sambal? Nah, itu yang namanya tobat sambal. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard wa'iddatul mustaqim. Dan bersegeralah kepada ampunan Tuhanmu. Allah sudah memerintahkan kepada kita untuk menyegerakan diri bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita tidak tahu ketika kita melakukan maksiat, melakukan kesalahan, melakukan tumpukan dosa, tiba-tiba Allah ambil kita. Kalau sudah bicara wafat, bicara mati, Bapak Ibu, kita ngerti dan paham bahwa mati itu tak menunggu sakit, tak menunggu tua. Makanya coba kita dengarkan, begitu kita mendengarkan berita kematian selalu mengagetkan kita. Hampir-hampir tidak ada yang tidak mengagetkan kita. Ya Allah, kemarin sama-sama kita duduk pengajian. Ya Allah, kemarin kita ketemu. Ya Allah, ya Allah. Begitu terus, kaget. Jadi mati itu tidak selalu sakit, tidak selalu tua, tidak menunggu kita tobat baru kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi pokok persoalan dan esensi kita. Kenapa jangan sampai kita berlarut-larut melakukan kesalahan yang terus berulang. Saya yakin yang duduk di sini masa-masa kelam, masa-masa lalu, masa-masa jahiliyah, masa di mana kita tidak pernah rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, di masa kita tidak pernah tahu membaca Al-Qur'an, di mana kita tidak pernah untuk hadir dalam majelis taklim, tidak pernah kita untuk sholat berjamaah dulu. Tapi alhamdulillah hari ini Allah sudah bukakan hati kita. Walaupun banyak kesibukan, ya, tapi kita berusaha untuk bertahan. Ya. Giroh kita untuk banyak lebih tahu itu tanda-tanda keinginan kita untuk melakukan perubahan, perbaikan diri kita. Tapi kalau kita sudah antipati, menunggu lama, tidak mau berkorban, ya Allah, ya Rabbi, kita lihatlah bagaimana sejarah, bagaimana sirah, bagaimana perjuangan Rasulullah dalam dakwah ini. Kalau dibanding-banding dengan apa yang sudah kita lakukan hari ini, ya Allah, ya Rabbi, jauh panggang dari api. Kita berada di bulan Rajab ini, bagaimana perjuangan Rasulullah yang ketika oleh Allah sebagai bentuk hadiah dan apresiasi, ketika Rasulullah diuji bertubi-tubi oleh Allah dan dia lolos dari ujian itu, di Isra Mi'rajkanlah Rasulullah sebagai bentuk apresiasi dari sekian banyak ujian demi ujian yang diberikan oleh Allah kepada beliau. Paman Abu Talib yang selalu melindungi dakwah Rasulullah diambil oleh Allah. Istri tercinta yang tempat berbagi cerita diambil oleh Allah. Setelah kedua orang ini yang dicintai, yang mengemban dakwah, yang meringankan dakwah beliau diambil oleh Allah, ada harapan Rasulullah untuk mengadu ke negeri Taif, menebarkan dakwah. Tapi apa nyatanya? Bukan disambut, malah disambit. Dilempari dengan batu, dilempari dengan kotoran, belum lagi cacian makian. Maka pada saatnya disitulah puncak daripada kedukaan yang dirasakan oleh Rasulullah. Tapi Rasul lulus, ya. Dengan berbagai macam ujian itu Rasulullah lulus, sehingga diberikan apresiasi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melakukan dosa dengan harapan ada kesempatan taubat untuknya, maka berupaya kita untuk semaksimal mungkin untuk tidak melakukan sekecil apapun kesalahan-kesalahan yang sering dan selalu terulang terjadi. Makanya kewaraan kita, kehati-hatian kita dalam melakukan seluruh aktivitas kita, berjaga-jaga jangan sampai ada kesalahan dan ada dosa, ada maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempat kita memang hilaf, tempat kita memang salah, tempat kita memang alfa. Tapi disitulah Rasulullah selalu mengajarkan kepada kita untuk istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bermohon ampun, karena setiap saat bisa jadi kesalahan-kesalahan itu akan terus terulang di dalam keseharian kita. Yang kedua yang menyebabkan rusaknya hati, majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mempelajari ilmu agama namun tidak diamalkan. Nah, ini juga hati-hati kita. Kita kadang-kala terjebak kepada materialisme. Jadi materialisme itu tidak hanya sekedar uang, harta, numpuk apa kekayaan, bukan. Ternyata dari sisi ilmu kita ini, kita kejar materi-materi yang sudah banyak dijejalkan di dalam pemikiran kita ini. Banyak judul, banyak tema, banyak sudah. Tapi setelah kita tahu, paham, mengerti, kita belajar agama, lalu kemudian tidak diamalkan. Makanya ilmu itu walaupun sedikit, jauh lebih bermakna ketika ilmu yang kita punya walaupun sedikit tapi diamalkan. Karena amal itulah ruhnya ilmu. Kalau kita tidak amalkan, sama saja diibaratkan pohon yang tidak berbuah. Maka bersemangatnya kita belajar, bersemangatnya kita bermajelis, ada upaya, ada keinginan untuk kita beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan ilmu lalu kemudian memunculkan keimanan kita, keyakinan kita, maka implementasinya adalah amal. Illal ladzina amanu, diiringi dengan amal. Ilmu, iman, amal, atau boleh jadi iman, ilmu, amal. Itu tiga serangkai yang tidak pernah terpisahkan. Jadi kalau kita hanya sekedar mengejar berapa jumlah banyak materi yang kita terima, pemahaman yang kita tahu, lalu kemudian tidak beramal, inilah yang menyebabkan rusaknya hati kita. Kalau sudah bicara, waduh, karena ilmu banyak, wawasannya luas, jangan coba-coba untuk berdebat dengan dia. Dari ujung ke ujung paham dan ngerti dia. Kalau sudah berdebat tidak mau dia kalah, karena memang dia punya ilmunya, hebatnya luar biasa. Tapi begitu amal-amal yang semestinya dia kerjakan, yang dia lakukan, diabaikan olehnya. Nah, majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang yang kemudian ilmunya tinggi, wawasannya luas, ngerti dan paham dia, lalu kemudian tidak terimplementasi dengan amal ibadah sebagai bentuk ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ini yang dikatakan ilmu itu tidak memiliki keberkahan. Ilmu yang berkah itu adalah mendatangkan manfaat baik kepada diri kita juga kepada orang lain. Jadi jangan dulu kita merasa ilmu yang tinggi, ilmu yang banyak, wawasan kita banyak yang kita tahu, lalu kemudian tidak menghantarkan diri kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Samalah harta yang kita punya, kekayaan yang hari ini kita ada, lalu kemudian tidak menghantarkan diri kita kepada ketaatan, koreksi.
bisa jadi itu bukan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Uang banyak, kasat mata hartanya berlimpah, tapi tidak sedikit pun kekayaan yang dia miliki menghantarkan dirinya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Koreksi, boleh jadi itu bukan nikmat yang diberikan oleh Allah, tapi istidrat. Istidrat itu diperlanjur oleh Allah, diberikan kenyamanan, diberikan kenyamanan, diberikan kenyamanan, ditumpuk-tumpuk oleh Allah kenikmatan demi kenikmatan. Lalu kemudian dengan nikmat itu sedikit pun dia tidak menyadari kalau itu adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala itu dia tidak pernah bersyukur, lalu kemudian tidak pernah untuk kemudian dia menjadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau hari ini melihat saudara, teman, orang yang diberikan kelapangan rezeki, diberikan harta yang banyak, uangnya kalau menurut kasat mata kita, aduh nyamannya orang ini mau beli apa saja ada, tapi kemudian sujud dan rukuknya, ketaatannya masih bisa kita lihat betapa jarangnya dia untuk bagaimana dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu kita iri dengan orang-orang yang seperti ini. Kita kan kadang-kala melihat orang punya mobil banyak, proyek di mana-mana, uang itu kok kayak gampang aja. Nggak usah iri bapak, nggak usah iri. Tapi begitu kita melihat ada orang biasa-biasa hidupnya, tapi taatnya kepada Allah, itu yang kita iri. Karena saya sudah menyampaikan, hidayah yang diberikan oleh Allah itu tidak bisa ditukar dengan apapun. Tidak bisa dibayar dengan seberapa banyak pun kita punya uang. Kalau sekiranya hidayah Allah itu bisa dibeli, maka orang-orang kaya, orang-orang yang berduitlah yang kumpul di masjid ini. Karena mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak. Nah, idealnya memang orang yang berduit, hartanya banyak, lalu kemudian taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita minta kepada Allah. Minta Pak dengan Allah, ya Allah ya Rabbi, berikan aku kekayaan, yang dengan kekayaan itu kami semakin taat kepada-Mu. Ya. Jadi dijadikan alat, dijadikan sarana. Mempelajari ilmu agama lalu kemudian tidak mengamalkannya. Ini bagian daripada yang merusak hati kita. Yang ketiga majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalaupun mereka mengamalkannya yang dengan ilmunya tadi, tapi tidak didasari dengan keikhlasan. Wa ma umiru illa liya'budu mukhlishina lahuddin. Jadi konsep kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala didasari hanya untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas. Saya sering menggambarkan antara ikhlas dan tidak itu tipis sekali, kecil sekali. Untuk membedakannya adalah bagaimana setiap apapun yang kita lakukan tidak berharap kepada apapun selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sampai kita membangga-banggakan amal-amal ibadah yang sudah kita lakukan. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengamalkannya tapi tidak didasari dengan keikhlasan, sia-sia jadinya. Makanya mengingatkan kita masing-masing kepada diri kita, apakah kita ini benar-benar karena Allah atau selain Allah. Dan itu luar biasa godaannya. Bentuk ikhlas dengan tidak itu tipis sekali. Saya sering menyampaikan ke ibu-ibu, kalau kita mau infak dan sedekah itu, kalau tidak dikuatkan hati kita semata tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi karena selain Allah. Dilihat orang kita nyari Jumat kan, ini kotak amal biasanya. Hati-hati kita melatihnya setiap Jumat itu, nah paling tidak. Begitu kita masuk masjid, memasuki waktu sholat Jumat,
Kita masukkan infaknya yang berdiri di depan atau yang jalan di depan kita. Kalau hati kita kuat, silahkan yang dijalankan di saf-saf itu. Ya. Kalau kita kuat nggak apa-apa. Karena kebiasaan yang terjadi kalau infak kotak amal itu berjalan di saf-saf pada saat kita sholat, dia akan melaju kalau sudah recehan yang masuk. Kencang itu, speednya lebih kencang. Kenapa? Recehan yang masuk. Apa yang menyebabkan cepat? Malu. Dilihat jamaah lain. Malu itulah yang pertanda, bukan karena Allah. Karena orang di samping kita melihat kalau kita ini ngasih recehan, kencang larinya infak itu, kotaknya cepat berpindah dari kita. Coba kalau yang hijau masuk, yang biru masuk, yang merah, enggak secepat itu. Kalau perlu diurut-urut dulu, dilipatnya bagus-bagus, baru masuk. Hati-hati. Maka lebih menyelamatkan infak yang di depan. Belum ada kiri kanan orang lihat, masukin. Tapi kalau kita kuat dengan niat syiar supaya juga kiri kanan juga infak dan sedekah, monggo silahkan, tidak ada larangan. Cuma lagi-lagi perkara hati kita kuat apa enggak. Mau recehan kah dia kita kasih, mau yang merah kah dia kita kasih, jangan peduli dengan orang. Karena yang tahu kita itu kan kita. Berapa nilainya bukan urusan. Yang menjadi urusan itu adalah keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena selain Allah Subhanahu wa taala. Berat ini Pak kalau kita tidak latih. Ya. Sama dengan ibadah harian kita. Ya. Sering menerima pesan sholat malam Pak ya. Kalau hati kita tidak kuat membangunkan di grup-grup kita itu salam tahajud, hati-hati. Ya. Khawatir kita terjebak kepada apa? Ria, pujian manusia. Alhamdulillah ada teman yang membangunkan. Tapi giliran kita yang kemudian ingin membangunkan teman lewat grup itu, harus kuat juga hati kita. Tendensinya apa? Tujuannya apa? Kalau niat kita betul-betul lurus untuk membantu teman membangunkan supaya dia sholat malam sebagaimana kita sholat, alhamdulillah. Yang menjadi kekhawatiran kita, begitu kita mengirim pesan berantai di grup itu, sholat tahajud time misalnya, sholat tahajud, macam-macam dalil. Itu bagus, luar biasa. Lagi-lagi kembalikan kepada hati. Kuat apa tidak untuk tidak berharap kepada selain Allah. Kalau sudah pujian lalu kemudian kita tidak berangkat karena ikhlas kepada Allah, maka ini yang dikatakan menjadi perusak hati kita. Karena amal-amal ibadah yang kita lakukan itu didasari ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yang merusak hati kita, mereka menikmati rezeki dari Allah namun tidak bersyukur dengannya. Tapi alhamdulillah kita yang hari ini mendapatkan banyak kenikmatan, kita selalu pandai bersyukur. Saya sering menggambarkan ternyata Ibrahim ayat 7, la in syakartum wa alajidannakum wa la in kafartum alazabin syadid. Apa yang dimaksudkan ketika engkau bersyukur lalu Allah akan tambah, tapi begitu engkau kufur siksaku amat pedih. Ternyata kalau kita menerima nikmat
yang dengan nikmat sekecil apapun lalu kita berlapang dada mensyukuri, ya Allah ya Rabbi, Engkau telah berikan karunia dan nikmat kepadaku. Itu Allah tambah nikmatnya, dalam artian tidak dengan selalu materi dia tambah, tapi kelapangan dada itu nikmatnya yang luar biasa, menjadikan nyaman hati kita dengan bersyukur apa yang kita terima. Coba sebaliknya, terima ini, aduh masa segini, aduh. Kita itu sudah merasakan, aduh itu azab Allah, sempit dada kita, kecewa hati kita, masa kita menerima segini aja. Coba dibayar kontan, Pak. Ini yang dimaknai ketika kita bersyukur, Allah lapangkan dada kita karena kita menerima, alhamdulillah Allah berikan rezeki ini. Tapi begitu kita kufur, ingkar, tidak puas dengan apa yang kita terima, langsung dibalas. Itu yang dikatakan Allah, azabnya itu pedih. Kalau orang-orang tidak bersyukur, tidak mau berterima kasih dengan apa yang diberikan oleh Allah, langsung sesak dadanya, sakit, kecewa, ngomel. Itu siksaan yang kalau kita renungi luar biasa. Beda dengan kalau kita menjadi orang yang pandai bersyukur, langsung dilapangkan oleh Allah dada kita. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dengan rizki sedikit apapun dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita belajar untuk terus mensyukurinya. Yang selanjutnya, mereka tidak ridho dengan pemberian rezeki yang Allah berikan. Nah inilah yang ketika dia diberikan oleh Allah tapi ngomel, tidak puas, tidak cukup, ya. Itu juga merusak hati kita. Yang terakhir, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka menguburkan orang yang telah wafat namun mereka tidak mengambil pelajaran darinya. Jadi kematian itu guru yang paling besar dalam kehidupan kita. Banyaklah materi tentang kematian sudah disuguhkan kepada kita. Makanya yang terngiang-ngiang di hati kita hari ini, Bapak Ibu, kematian itu. Ya. Kalau sampai hari ini belum terngiang tentang wafat, tentang kematian, waduh, koreksi hati kita. Karena setiap kita berjalan, setiap kita melakukan aktivitas, yang terngiang-ngiang itu adalah kematian. Tapi bukan berarti dengan terngiang-ngiangnya kematian itu lalu menyebabkan kita lemes, tidak mau kerja, tidak semangat, tidak ada motivasi hidup. Jangan juga, karena inilah dilarang. Karena apa? Kata Allah itu disuruh kita mengejar akhirat, beramal ibadah, tapi kata Allah jangan lupakan bagianmu di dunia. Disitulah Islam mengajarkan tentang tawazun. Bukankah kita minta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita minta sudah kepada Allah kebaikan kita di dunia, kebaikan pula di akhirat. Maka butuh keseimbangan, butuh tawazun. Jangan sampai begitu kita dihadapkan pada persoalan-persoalan tentang kematian, terus kita antipati. Justru dengan berita kematian, meninggalnya teman, meninggalnya keluarga, itu menyebabkan kita terus-menerus memikirkan dan merenungkan tentang kematian. Artinya apa? Begitu kita berpikir tentang mati, apa yang kita bawa dengan mati ini? Berbekallah kita sebanyak-banyaknya dengan menaati apa yang sesungguhnya kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jaga hati kita, mari kita pupuk hati kita dengan menambah terus majelis, dengan tambah terus wawasan melalui ilmu zikir, majelis taklim, belajar membaca, belajar menonton, belajar macam-macam. Itulah yang menyebabkan hati kita tidak pernah akan mati. Maka menjaga hati ini adalah bagian
yang tidak terpisahkan dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita banyak menata hati, insya Allah semakin pula mengantarkan diri kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu apa yang dapat saya sampaikan melalui kajian pada subuh Jumat ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.